Shalom. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam Bina Iman. Dan kali ini kita akan sampaikan dengan tema cukup, atau dalam bahasa daerahnya riahken ibas litna. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan yang kami miliki pada saat ini. Biarlah ini Bapa kami pakai untuk menunggu sebagian daripada firman-Mu, untuk kami sampaikan kepada saudara kekasih kami yang lain. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat melihat dan memahami tentang firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ya Bapa, Engkau berkati, teguhkan, agar dia dapat menyampaikan kebenaran Tuhan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Bahan renungan kita kali ini terambil di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Mari kita sama-sama membacanya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Demikian firman Tuhan yang kita sudah sama-sama mendengarkannya. Sebagaimana disebutkan tadi, tema ini berjudul bersyukur, atau di dalam bahasa daerahnya riahken ugalitna. Jadi ini adalah surat Rasul Paulus kepada anak rohani Rasul Paulus Timotius yang melayani jemaat di Efesus. Rasul Paulus menyampaikan dan mengatakan kepada Timotius bahwa memang ibadah yang disertai rasa cukup membawa keuntungan besar. Jadi dari kata-kata ini ada dua hal yang saya garis bawahi, yaitu ibadah dan rasa cukup. Ibadah, kata aslinya apodah, bahasa Yunaninya, yang artinya melayani, pengabdian atau respon iman, percaya kita kepada Tuhan. Itulah ibadah. Sedangkan rasa cukup adalah tidak berdasarkan kelimpahan atau harta, akan tetapi sedikitnya keinginan yang tercukupi, sedikitnya keinginan yang tercukupi yang membawa sukacita di hati. Sedikitnya keinginan yang terpenuhi membawa sukacita di hati. Nah, inilah arti daripada cukup. Jadi ibadah yang disertai rasa cukup membawa keuntungan. Artinya ibadah yang didasarkan kepada
rasa ucapan syukur apa adanya yang dimiliki pada saat itu. Nah, perasaan yang demikian yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah akan membawa keberuntungan besar. Sebagaimana kita bisa lihat di dalam doa Bapa kami, yang kita menyebutkannya bahwa berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Yang secukupnya. Jadi tidak disebutkan beri makanan yang berkelimpahan, tapi yang secukupnya. Nah, demikian juga kalau kita lihat misalnya di dalam pengajaran Tuhan Yesus di dalam bukit, di mana ribuan orang kelaparan dengan hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan memberikan kecukupan kepada murid-murid dan peserta yang ada dalam pelayanan Yesus pada waktu itu. Jadi dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu membawa berkat yang berkelimpahan. Nah, kita bisa juga lihat di saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di saat mereka itu di gurun pasir, ada kelaparan. Nah, di saat itu Tuhan memberikan makanan kepada mereka yang disebutkan makanlah secukupnya. Makanlah secukupnya. Jadi dengan pemahaman ini, dengan pemahaman yang cukup, yang artinya kita merasakan bahwa itu adalah berkat daripada Tuhan. Nah, ini akan membawa keuntungan besar bagi kita. Lain halnya dengan jemaat di Efesus pada waktu itu, yang mengatakan bahwa ibadah membawa keuntungan besar. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 5, itu akan menimbulkan suatu percekcokan. Sudah keluar daripada kebenaran. Yang dimana ibadah itu bukan lagi membawa damai dan sukacita, akan tetapi membawa rasa ketidakpuasan. Nah, rasa ketidakpuasan karena didasarkan kepada rasa tidak cukup. Tidak merasakan adanya berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan demikian ia mengatakan bahwa tidak ada berkat. Rasa tidak kepuasan. Inilah yang terjadi. Sehingga ibadah mereka yang lakukan adalah sia-sia. Nah, jadi bagi kita, dengan dua kata ini memberikan pemahaman yang cukup jelas bahwa ibadah itu adalah pengabdian. Pengabdian kepada Tuhan atau respon iman kita kepada Tuhan dan rasa cukup adanya berkat yang kita terima di saat itu dengan apa adanya. Dengan apa adanya itu kita mensyukuri pada Tuhan di dalam ibadah kita. Itulah yang akan memberikan keuntungan besar bagi kita. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam hal menumbuh kembangkan sikap rasa cukup. Hal yang pertama adalah
kita harus banyak-banyak mengucap syukur. Kita harus banyak-banyak menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai salah contoh, di pagi hari kita bangun. Kita harus menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam istirahat kita dan dibangunkan pada pagi hari. Demikian juga di hari-hari kita melakukan aktivitas. Nah, kita lakukan dengan baik. Itu pun kita harus rasakan sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Jadi dengan banyaknya kita menyatakan rasa ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, itu adalah keuntungan kita. Di sisi lain, kita harus berhenti memikirkan hal-hal yang tidak ada pada kita. Misalnya, kita melihat ada orang yang memiliki sesuatu, dan hal itu kita lihat dan kita termotivasi, tergerak hati kita untuk memilikinya. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Terlepas daripada rasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang timbul dalam hal ini adalah kesungut-sungutan, rasa ketidakpuasan. Oleh karena itu berhentilah memikirkan hal-hal yang kita miliki. Dan fokuslah kepada hal-hal yang kita miliki. Jadi kita mengucap syukur atas apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki, sehingga itu akan membawa berkat bagi kita. Jadi dengan kata lain, kita akan menikmati damai, sukacita di hati dengan terpenuhinya sedikit kebutuhan kita, terpenuhinya sedikit apa yang kita inginkan. Nah, dengan terpenuhinya kebutuhan kita, menimbulkan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi keuntungan besar itu diperoleh dari bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas keberadaan kita. Sehingga demikian tidak menimbulkan rasa tidak puas, kepuasan. Dan itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara kekasih kami, dengan pemahaman kita tentang ibadah dan rasa cukup dengan apa adanya yang kita nikmati, dan itu akan membawa berkat yang melimpah kepada kita di dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami renungkan. Biarlah ini menjadi milik kami
agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga demikian ya Bapa, dari semua aktivitas kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin.